Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini di hari Jumat 5 Maret 2021, ini hari yang paling berbahagia bagi kita karena Tuhan masih senantiasa memberkati kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan kita hari ini yang tertulis dalam Mazmur 97 ayat 11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sumber terang yang terbaik bagi umat manusia adalah Kristus. Jadi Kristuslah sumber terang dalam kehidupan kita yang paling baik. Tidak ada sebenarnya yang lain. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia ini, Dia adalah datang untuk membawa terang ke tengah-tengah dunia ini. Dia datang untuk melumpuhkan yang namanya kegelapan, karena kegelapan menguasai dunia sudah sangat lama. Namun kedatangan Kristus itu membuat ada secercah harapan di tengah-tengah dunia ini, bahwa dunia ini akan terjadi perubahan yang luar biasa ketika terang yang daripada Kristus itu turun dan menerangi yang namanya bumi tempat kita berpijak saat ini. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jadi Kristus adalah terang yang paling baik, yang paling benar bagi setiap orang-orang. Itu makanya dikatakan terang sudah terbit bagi orang-orang yang benar. Dan kedatangan Kristus itu akan membawa sukacita yang luar biasa bagi orang-orang yang tulus hatinya. Lalu kalau kita ditanya, apakah kita sudah menjadi hidup dengan benar di hadapan Allah sekarang ini? Apakah hidup kita ini sudah menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang benar? Ini menjadi pertanyaan. Karena sebenarnya ternyata tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Tidak ada satu orang pun. Namun kita patut bersyukur kedatangan Kristus yang membawa terang itu, yaitu firman Allah yang menjadi manusia, Logos. Kristus itu menjadi manusia, Dia datang untuk membenarkan kita, menguduskan kita, sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah dan kita kudus di hadapan Allah. Kita ini adalah orang-orang yang beruntung ketika kita dibenarkan oleh Kristus, dikuduskan oleh Kristus, sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Jadi melalui kematian Kristus di kayu salib, kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Untuk itulah hanya setiap orang yang dibenarkan di dalam Kristuslah yang suci di hadapan Allah, yang dikuduskan di hadapan Allah. Jadi berbahagialah mereka yang menerima Kristus, yang menerima firman Allah itu, yang menerima terang yang daripada Kristus di tengah-tengah hidupnya. Karena mereka sudah benar di hadapan Allah. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita ini orang-orang percaya yang sudah dibenarkan di hadapan Allah, sudah menerima terang yang daripada Kristus. Bagaimana hidup kita sekarang ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Tentu kalau kita melihat dunia ini penuh dengan problema. Ada kita dengar di media-media setiap hari itu yang namanya berita-berita hoax. Ada yang kita dengar penghinaan-penghinaan terjadi di media kita sekarang ini. Caci maki terjadi di media kita sekarang ini. Dan tidak hanya itu.
Kita juga bergumul sekarang ini akibat dari pandemi COVID-19. Tidak hanya itu. Begitu banyak orang yang suka memecah belah kesatuan dan persatuan di tengah-tengah bangsa dan negara kita sekarang ini. Jadi begitu banyak sebenarnya yang membuat kita khawatir, yang bisa saja Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita lupa bahwa kita ini sudah dibenarkan di hadapan Allah, dan kita ini sudah hidup di dalam Kristus, Kristus yang memberi terang kepada kita itu. Satu hal yang penting kita lihat dari teks ini bahwa terang sudah terbit bagi orang yang benar. Kristus sudah lahir bagi setiap orang yang mau menerima Kristus. Kristus membawa terang bagi setiap orang yang mau menerima Kristus, sehingga ketika begitu banyak pun yang namanya berita hoax, ketika banyak pun yang namanya penghinaan, ketika banyak pun yang namanya kita khawatirkan di tengah-tengah dunia ini, entah itu masa depan kita yang belum kita tahu, tetapi yakinlah di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita akan diterangi untuk menemukan bagaimana jalan keluar dari setiap persoalan, problema yang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, percayalah bersama Kristus, kita akan diterangi oleh Kristus untuk menemukan pola hidup kita di saat yang sulit sekarang ini. Karena Kristus tadi membawa terang bagi orang-orang yang benar. Kita ini adalah orang-orang yang benar. Tentu kita akan diterangi oleh Kristus untuk menemukan bagaimana pola hidup di saat kita menghadapi situasi sulit yang sekarang ini. Yang terpenting adalah kita harus percaya penuh kepada Kristus. Entah itu karena pandemi COVID-19 atau kejadian dalam beberapa pekan terakhir ini, yaitu banjir yang melanda daerah kita. Di dalam Kristus kita pasti akan bisa menemukan pola hidup yang baru. Di dalam Kristus kita juga, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ketika banyak orang yang mengancam kita, ketika banyak orang yang menghina, yang mengatakan hal-hal yang tidak benar kepada kita, kita di dalam terang Kristus, kita diajak tidak hanya mendengar mereka menghina kita, membiarkan mereka untuk mencaci maki kita. Tetapi di dalam Kristus kita, sebagai orang-orang yang sudah diterangi oleh Kristus, kita tidak perlu beristirahat untuk menyayangi mereka, mengasihi mereka, mendoakan mereka, supaya Kristus menyentuh hati setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan penghinaan atau fitnah-fitnah. Karena untuk itulah kita dipanggil, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, membawa terang ke tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan terang Kristus dalam kondisi sosial kita? Tentu tidak baik yang namanya membalaskan sesuatu hal yang jahat dengan yang jahat, membalaskan fitnahan dengan fitnahan, membalaskan penghinaan dengan penghinaan. Itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Kristus atau firman Tuhan kepada kita. Tetapi kita harus mendoakan mereka, kita harus mendukung mereka di dalam tindakan, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang positif. Kita harus mau membuka diri kita kepada mereka. Kita harus inklusif. Dan kiranya Kristus menyapa hati mereka. Yang berikut, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, telah berbuat kebajikan. Meskipun kondisi atau di lingkungan kita banyak sekali terjadi kejahatan. Dengan cara itu kita mengimplementasikan yang namanya terang Kristus yang sudah kita terima itu. Jangan berhenti menyinari daerah yang kita tempati sekarang ini.
Karena sinar itu di mana-mana yang namanya sinar tentu tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kegelapan. Perbuatan kasih, perbuatan mau menolong, perbuatan mau mendoakan tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh perbuatan-perbuatan kejahatan. Untuk itu, mari kita terus melakukan hal-hal kebajikan meskipun kondisi di lingkungan kita tidak seperti yang kita pikirkan atau kita harapkan. Yang berikut Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tetaplah bersuka cita meskipun kesedihan menimpamu. Tetap bersuka cita. Sukacita bukanlah harusnya dipahami ketika ada pesta pora, ada yang namanya bernyanyi-nyanyi, menari-nari. Bukan demikian. Sukacita bisa didefinisikan sebagai hidup yang penuh pengharapan. Sukacita itu bisa juga didefinisikan sebagai hidup yang penuh semangat juang. Sukacita itu adalah sesuatu yang pantang menyerah. Dan yang paling mengesankan dari definisi sukacita itu adalah hidup yang mengandalkan Tuhan di dalam segala proses kehidupannya. Jadi orang-orang yang bersukacita itu definisinya. Dia akan terus penuh pengharapan, mengandalkan Tuhan. Dia tidak akan pantang menyerah. Dia akan terus bekerja dan melanjutkan pekerjaannya meskipun hidupnya bersedih atau keterpurukan datang ke tengah-tengah kehidupannya. Bisa saja saat ini kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mengalami hal yang paling menyedihkan selama hidup kita. Tetaplah bersukacita, tetaplah berpengharapan, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari tengah-tengah hidup kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita patut mensyukuri terang yang dibawa oleh Kristus kepada kita. Dan ingatlah satu hal, bahwa terang itu tidak akan pernah diredupkan oleh Kristus kepada kita. Hal yang paling penting dalam hidup kita, dalam merespon terang Kristus itu adalah buka hati kita selebar-lebarnya. Persiapkan hati dan diri kita agar kita semakin diterangi oleh terang yang daripada Kristus di dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan problema ini. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, karena terang-Mu senantiasa bersama-sama dengan kami, menuntun kami, memberikan kami ya Tuhan pengharapan, sehingga kami ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh problema ini, kami bisa mengatasi segala sesuatunya, karena Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah kondisi kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu, Engkaulah yang menyertai, yang memberikan kesehatan dan kekuatan, yang menjauhkan umat-Mu ya Tuhan dari mara bahaya, serta yang melindungi setiap keluarga umat-Mu, yang memberikan hikmat, pengetahuan bagi anak-anak, dan kesatuan di tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, kami berdoa buat pelayanan di tengah-tengah gereja. Engkau yang memberkati seluruhnya, apa yang sudah diprogramkan oleh gereja-Mu. Engkau yang memberkati para pelayan, sehingga semuanya ya Tuhan menjalankan fungsinya masing-masing, dan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Jauhkanlah mara bahaya, bencana alam dari tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan, supaya tercipta masyarakat yang bersukacita, sejahtera, sehingga ekonomi bisa berjalan dengan semakin maksimal, keamanan dan ketentraman semakin terjaga ya Tuhan. Serta Engkau yang meluputkan bangsa kami ini dari orang-orang yang hendak merusak tatanan persatuan, tatanan sosial yang sudah dibangun dengan begitu baik di
tengah-tengah bangsa kami ini. Para pemerintah kami ya Tuhan, Engkau yang melindungi, yang menaruh hikmat-Mu bagi mereka, agar mereka ya Tuhan bekerja dengan tulus untuk melayani masyarakat yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini. Dan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kepada mereka kekuatan, agar mereka ya Tuhan penuh kekuatan di dalam menjalankan segala roda pemerintahan tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.